Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Kenalin, nama aku Gusti Ayu Wahyu Rapsari. Jadi di video kali ini, aku akan memberikan tutorial terkait replikasi satu arah. Nah, adapun daftar bahasan yang dibahas di video kali ini, yang pertama itu adalah pengertian replikasi satu arah, yang kedua manfaat replikasi, yang ketiga software yang diperlukan dalam replikasi, dan yang keempat tutorial replikasi satu arah. Oke, lanjut aja kita ke pengertian replikasi satu arah. Replikasi satu arah atau replikasi master to slave merupakan sebuah proses yang memungkinkan administrator untuk mengelola beberapa salinan data MariaDB agar berduplikasi secara otomatis di mana dari master ke database slave. Kemudian manfaat menggunakan replikasi. Nah, yang pertama itu adalah untuk membuat sebuah server basis data siaga dan membackup data. Yang kedua, untuk mengurangi beban kerja server utama karena data sudah diduplikasi ke server bantuan. Dan yang ketiga adalah untuk menyimpan data saat ini di beberapa lokasi. Jadi, kita tidak perlu mengirim data atau memindahkannya secara manual. Nah, adapun software yang diperlukan dalam replikasi ini, yang pertama itu adalah XMPP, yang kedua ada VirtualBox, di mana saya menggunakan Windows 7 Ultimate 64-bit, ini disesuaikan dengan kebutuhan laptop saya, berhubung laptop saya 64-bit, jadi saya menggunakan Windows 7 Ultimate 64-bit. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki VirtualBox ini, bisa di-download dulu di https www.virtualbox.org. Kemudian yang ketiga ada command prompt untuk nantinya menjalankan query-query yang diperlukan dalam replikasi. Oke, selanjutnya ada konsep replikasi satu arah. Jadi sebelum masuk ke tutorial replikasi satu arah, saya akan menjelaskan sedikit terkait konsep secara umum replikasi satu arah ini. Oke, jadi yang pertama-tama, saya sendiri itu berperan sebagai yang namanya database client ya. Jadi saya sendiri yang nantinya melakukan perubahan terhadap database yang berada pada master ini atau laptop saya yang saya pakai sekarang dengan sistem operasi Windows 11. Nantinya di laptop master ini itu pastinya ada yang namanya IP address-nya. Kemudian nanti IP address ini itu akan membantu proses perekaman perubahan apa saja yang dilakukan di dalam server master yang disalin ke dalam sebuah yang namanya login. Nanti kita bahas ya ke dalam server slave ini. Dan juga di server slave ini tuh juga memiliki yang namanya IP address, di mana slave ini sendiri saya menggunakan VirtualBox sebagai slave-nya. Jadi untuk konsep replikasi satu arah itu hanya bisa satu arah saja, seperti namanya, hanya dari master ke slave. Bukan sebaliknya, dari slave ke master itu tidak bisa. Jadi hanya dari master ke slave. Oke, karena penjelasan umumnya sudah saya jelaskan, selanjutnya mari kita ke yang namanya proses tutorial replikasi satu arah ini. Oke, mari kita mulai replikasinya, teman-teman. Pertama-tama, jadi dalam melakukan replikasi, untuk menjaga keamanan data agar tidak dicurigai oleh Windows itu, kita wajib membuka Windows Defender Firewall-nya. Di sini kita cari Windows Defender Firewall. Kita klik, lalu kita klik Change Notification Setting. Nah, awalnya ini ke turn on teman-teman, jadi teman-teman ini wajib nge-turn off Windows Defender Firewall yang ini, dan juga yang di publiknya juga nge-turn off. Kemudian saya klik OK. Selanjutnya kita masuk ke yang namanya folder My ini. Jadi teman-teman cari XAMPP teman-teman, dibuka XAMPP-nya, lalu di dalam XAMPP itu sendiri teman-teman klik di dalam MySQL ini, di config ini, klik my.ini, lalu teman-teman ada melakukan perubahan di sini, beberapa perubahan, yaitu menambahkan baris kode di bawah MySQLD ini, yaitu yang pertama adalah login MySQL bin. Jadi awalnya ini kosong ya teman-teman, jadi teman-teman tambahin kode ini. Ini tuh fungsinya untuk membantu replikasi. Yang pertama di login MySQL bin ini sendiri itu
fungsinya itu adalah untuk mengaktifkan yang namanya login ini sendiri, yang digunakan untuk mereplikasi dan merekam semua data SQL. Artinya semua aktivitas yang berada pada MySQL bin ini itu tuh akan tercatat pada login dengan server ID sama dengan 1. Jadi server ID sama dengan 1 itu saya set 1 sebenarnya bebas. Yang penting server ID yang berada pada master dan juga slave-nya nanti itu berbeda. Jadi ini 4 baris kodenya. Setelah teman-teman tambah di my.ini itu, teman-teman lalu file, lalu save. Setelah di save, hilang. Oke, selanjutnya teman-teman cek dulu IP teman-teman dengan buka CMD-nya di masternya, ketik ipconfig. Oke, jadi ini tuh yang di IPv4 address itu merupakan IP teman-teman. Teman-teman bisa copy, dimasukin catatannya. Di sini saya pakai repetisi yang tadi. Ini saya copy ke sini. Selanjutnya saya coba buka VirtualBox yang telah saya install ya. Saya cari VirtualBox. Oke, ini teman-teman bagi teman-teman yang belum menginstal VirtualBox bisa diinstal di link yang saya beri tadi. Jadi pertama ini tampilannya seperti ini. Bagi setting awalnya itu teman-teman bisa klik setting, kemudian di network klik. Nah, pastikan di attach to-nya ini sudah host only adapter ya teman-teman, dan juga name-nya VirtualBox host only adapter, dan pastikan advance-nya itu adalah allow out. Setelah itu klik OK, lalu start. Setelah itu kita coba tunggu dulu untuk melihat slave-nya. Lumayan lama tuh ini teman-teman. Ini teman-teman tunggu aja. Oke, sudah. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali menjalankan VirtualBox, pastikan udah ada XM di sini ya, teman-teman install dulu XM-nya. Oke, pertama-tama itu juga sama pada VirtualBox atau Sleep ini, teman-teman cari Windows firewall-nya untuk dimatikan nanti menjaga keamanan data. Jadi di sini klik Change Notification Settings, terus ini juga ke turn off ya teman-teman. Oke, klik OK. Selanjutnya teman-teman cari XM. Nah, XM Control Panel. Lalu di XM Control Panel ini di bagian config di MySQL ini klik My ini lagi. Yang di sini pengaturannya berbeda teman-teman. Jadi di sini teman-teman ada menambahkan server ID di bawah MySQL D-nya. Jadi nggak seribet di master, cuma nambahin server strip ID sama dengan 2. Ini saya set beda dari yang namanya master tadi. Saya set 2. Kemudian di bawahnya scroll ke bawah. Nah, di sini di server ID sama dengan 1 nih awalnya teman-teman itu nggak ada pagarnya. Jadi awalnya tuh kosong kayak gini. Teman-teman isiin komen biar, karena kan kita udah gunain tuh server ID 1 tuh di masternya. Jadi kita komen dia biar yang ke jalan itu server sama dengan 2 ini, server ID 2. Oke, sudah. Selanjutnya kita save. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba cek IP kita di sini. Buka command prompt, lalu ketik ketik IP config. Oke, ini IP kita. Bedanya di akhirannya 3. Oke, kita catat dulu. Di sini kita catat IP address yang dimiliki oleh slave itu adalah akhirannya 3. Oke, selanjutnya kita coba di command prompt yang ada di master untuk ngeping, memberikan sinyal untuk ke gininya, ke slave-nya 192.168. Ini IP dari slave ya teman-teman. 168.56.3
3 ya. Oke, ready ini artinya mau. Kalau misalkan di sini beda keterangannya, di bytes ini beda keterangannya, ini berarti dia nggak mau, teman-teman. Coba teman-teman melakukan setting di IP-nya. Oke, setelah itu kita coba balik di slave-nya. Kita ping ke IP master 192.168.561. Oke, sudah mau. Selanjutnya kita beralih ke yang CMD-nya, master. Di master kita masuk ke MariaDB dulu. Jadi ke cd exam, cd mysql, cd bin. Oke, sebelumnya pastikan ini sudah hidup ya teman-teman MySQL-nya. Ini saya lupa hidupin, jadi saya start dulu. Oke, coba saya ulang start lagi. Oke, sudah nge-start ya. Sekarang kita MySQL root. Oke, sudah masuk ke MariaDB. Sekarang kita coba cek user dan host yang terdaftar apa saja pakai query select user, host from mysql.user. Oke, jadi ini merupakan host dan juga user dan juga host yang terdaftar. Selanjutnya kita buat user baru. Jadi saya create user, saya pakai replikasi. Jangan pakai user yang sama dengan tabel ini ya, tabel usernya, pakai user yang lainnya tuh replikasi contohnya dan lain. Replikasi, kemudian replikasi dan add persen ini hostnya, kemudian identified by nama gininya, yaitu nama passwordnya itu replikasi juga, replikasi. Oke, titik koma, very oke. Setelah kita membuat user, selanjutnya kita membuat izin ke user tersebut dengan cara grant all on bintang titik bintang to nama dari usernya, replikasi dan add persen identified. Jadi ini identified by ini passwordnya yang tidak kita buat tadi, replikasi titik kemudian titik koma. Nah, apa sih maksud query grant all bla 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 ini? Jadi ini tuh maksudnya untuk memberikan hak akses penuh pada grant all, hak akses penuh. Pertama, ini bintang 1 ini, bintang yang pertama ini untuk database-nya, yang ini untuk tabelnya, kemudian pada user yang bernama replikasi dengan host persen dan passwordnya replikasi. Selanjutnya kita coba flash privilege. Query oke. Selanjutnya flash tables with read log. Query oke. Dan sekarang kita menunjukkan master status. Show master status. Nah, di sini tuh ada file untuk kita gunakan nanti saat di save-nya. Jadi kita catat ini file dan positionnya. Nanti kita pakai penyesuaian di server save-nya soalnya. Kita copy. Nah, pertama saya copy ini dulu deh. Copy paste. Nah, di sini nih berbeda warnanya, saya ganti pakai ini dah. Nah, tadi saya copy ulang ini.
Ini filenya. Kemudian untuk passwordnya itu adalah posisinya 803. Kita catat juga biar nggak lupa, 803. Oke. Setelah itu kita masih ke master. Setelah masuk ke show master status, kita unlock dulu. Unlock tables. Titik koma. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke VirtualBox atau slave-nya. Lalu hidupkan XMPP-nya, yaitu di SQL. Kita start. Tunggu. Oke, sudah. Selanjutnya kita buka ini, command prompt-nya. Kita masuk ke MariaDB. Kita ketik cd xm, cd mysql, cd bin, mysql uroot.com uroot gitu aja. Oke, sudah masuk ke MariaDB. Sekarang kita coba nge-show variables dari server ID yang kita udah lakukan perubahan tadi. Kalau yang benar tuh berarti server ID-nya 2, karena kita masukin 2 tadi. Server ID, show variable server ID. Oke, value-nya ada 2 teman-teman ya. Pastikan sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan perubahan tadi. Oke, selanjutnya kita ketik di sini stop slave untuk menghentikan slave yang aktif. Selanjutnya kita reset slave, query OK. Selanjutnya kita klik query change master to master host. Nah, ini masukkan IP dari masternya, yaitu 192.168.56.1. Tadi udah kita catat. Sekarang koma. Oke, benar ya teman-teman. Koma. Lalu query-nya master user. Jadi user ini kita buat replika yang tadi itu. Replikasi, benar ya kan? Replikasi. Ya, replikasi. Oke. Koma. Ketik master password. Master passwordnya sama dengan replikasi juga. Jadi harus diingat ya teman-teman, user dan juga password yang teman-teman buat tadi di masternya. Kemudian kita klik master portnya. Port default itu adalah 3306. Selanjutnya master log file sama dengan sesuaikan dengan yang kita dapat tadi, yaitu di filenya itu kita dapat MySQL bin 0000006.803 posisinya. Ini kita klik MySQL bin .0000006, kemudian kita ketik master log postnya sama dengan sesuaikan dengan position yang kita dapat, yaitu 803, master connect retry-nya ini cobaan connect-nya itu 10, query OK. Selanjutnya start slave, titik koma, kita buka lagi slave-nya karena tadi stop kan. Start slave. Lalu sekarang untuk melihat apakah ini berhasil, kita show slave status garis miring G, koma.
Oke, masih ada fatal error. Coba kita lakukan beberapa perubahan di mungkin dapat gini baru lagi filenya itu. Coba kita di sini di sleeve-nya ini kita stop sleeve dulu. Titik koma, kemudian di master kita flash lock. Titik koma. Kemudian di sini kita show master status lagi. Oke, dapat baru lagi ya. Kemudian di sleeve-nya itu kita klik di sini. Sebenarnya kalau misalkan kalau ini tuh sudah ada status waiting, berarti teman-teman berhasil replikasinya. Kalau misalkan masih di sini tuh kita coba stop sleeve, kemudian kita minta lagi file dan gini baru, position baru. Kemudian di sleeve ini kita change master to master log file. Sama dengan ini tadi MySQL bin 00007, 0-nya 5 kali 7. Tadi benar kan ya? Coba kita cek. Udah, MySQL bin 00007. Kemudian kita masukin master gininya, master log postnya yaitu 106. Bentar, kita sesuaikan dengan ini yaitu 385. Masukin 385 koma. Coba kita start sleeve. Titik koma. Kemudian kita coba untuk show sleeve status. G. Udah, berarti waitingnya udah berhasil ya teman-teman, waiting for master to send event. Jadi teman-teman kalau misalkan di sini itu masih kosong ya untuk sleeve-nya ini, coba teman-teman minta lagi untuk file dan positionnya dengan cara pertama itu stop sleeve dulu, kemudian teman-teman beralih ke yang namanya ini masternya. Kemudian setelah ke master ini teman-teman minta lagi dengan pertama-tama flash lock dulu, flash lock, kemudian ke show master status, kemudian kalau misalnya baru nih MySQL bin-nya nih baru, berarti masukkan yang baru dengan cara balik lagi ke ini VirtualBox atau sleeve-nya dengan query change master to master _log_ file, masukin ininya filenya, kemudian master log postnya masukin sesuai yang didapat barunya. Kemudian start sleeve, show sleeve status, dan akhirnya mau waiting ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah dapat status waiting, berarti replikasi sudah berhasil. Kalau misalkan dari awal itu sudah berhasil di sini waiting, berarti itu udah benar teman-teman. Teman-teman bisa langsung coba di bagian bawah ini, langsung udah coba untuk replikasi. Tapi karena satu arah, kita cobanya dari master gitu, dari master ke sleeve-nya. Sekarang kita coba ngelihat dulu database yang ada. Jadi kita coba show database. Oke, jadi ini database yang ada pada sleeve ya. Coba kita buat database baru di master dengan cara create database. Sebentar, saya cek dulu database-nya di sini. Saya coba buat database misalkan create database db toko buku. Misalkan create database db toko buku titik koma. Query oke. Sekarang kita coba apakah ini berhasil. Akan ada pada bagian
command prompt-nya kita cek use show database. Ini sebelumnya di atasnya, kemudian kita cek. Oke, sudah ada ya teman-teman DB toko buku. Oke, setelah itu kita coba melakukan create table, create table, kemudian pakai TB member misalkan. Create table TB member. Pertama ID member, integer, not null, to increment, primary key, koma, nama member. Kita singkat aja ya teman-teman, jadi sampai nama member aja. Varchar 50. Oh sorry, database-nya harus di use dulu, use DB toko buku. Oke, koma, database change. Lalu teman-teman buat tabel di sini di create. Oke, query oke. Kita show dulu tables. Oke, ada satu tabel TB member. Kita cek di sini show tables. Bentar, kita belum juga milih database. Kita pilih dulu DB toko buku, koma, kemudian kita show tables. Oke, udah ada ya teman-temannya, ada TB member. Jadi replikasi ini sudah berhasil ya teman-teman. Kalau misalkan nih teman-teman buat create table, misalkan create table di sini, apakah mau masuk ke masternya? Kita coba. Misalkan TB apa ya? TB buku misalkan, ID buku, in not increment, nama buku Varchar 50, koma. Oke, query-nya kita lihat show dari tables lagi. Oke, ada dua tables, kita coba cek di sini. Nah, tabelnya cuma satu karena replikasi yang kita lakukan ini hanyalah replikasi satu arah. Jadi master itu jika melakukan perubahan akan muncul di slave, namun jika slave melakukan suatu perubahan apapun itu database-nya di master itu nggak muncul karena cuma satu arah dari master untuk ke slave. Jadi gitu teman-teman mengenai replikasi satu arah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalamnya karena saya juga baru belajar dalam replikasi ini. Untuk replikasi dua arah itu saya jelaskan di video yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa.